membahas 10 soal. Kita akan langsung masuk ke soalnya yang nomor 1. Manakah yang termasuk himpunan? Nah, himpunan, kita sudah tahu bahwa himpunan memiliki pengertian kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi dapat disebutkan dengan jelas. Kita masuk ke option A, kumpulan siswa pandai. Di sini ada kata pandai. Nah, kata pandai itu merupakan kata sifat. Jadi, menurut orang itu bisa berbeda-beda kalau kata sifat. Misal, menurut si A, siswa itu pandai, tetapi belum tentu menurut si B, siswa itu pandai. Jadi, ada banyak sekali perbedaan pendapat. Jadi ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas, berarti ini bukan himpunan. Kemudian yang B juga sama, mahal. Mahal itu juga kata sifat. Jadi bisa jadi menurut orang itu mahal, orang satunya menganggap itu murah. Nah, ini juga perbedaan, berarti ini juga tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan yang C adalah hewan herbivora. Kalau hewan herbivora itu sudah ada patokannya. Hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Jadi semua orang akan berpendapat yang sama. Nah, ini merupakan himpunan, bisa disebutkan dengan jelas. Sapi, kerbau itu makannya adalah tumbuhan dan nggak bisa dibantah oleh orang lain. Sedangkan yang D, aktor tampan. Nah, ini tampan ini juga kata sifat, berarti bukan himpunan. Yang himpunan adalah yang C. Sedangkan nomor 2 kita yang mencari yang bukan himpunan. Bukan himpunan, kita cari saja kata sifatnya, yang kata sifat. Ini kata sifat adalah cantik, berarti yang D. Coba kita cari yang A. Kumpulan nama-nama bulan, ini bisa disebutkan. Januari, Februari. Sedangkan kumpulan siswa kelas 7 juga bisa disebutkan. Sedangkan yang C, himpunan bilangan bulat lebih dari 10 juga bisa disebutkan dengan jelas, dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, yang bukan himpunan adalah yang D, kumpulan siswa cantik. Kemudian nomor 3 ada himpunan seperti ini, kemudian kita nanti akan mendaftar anggotanya. Nah, cara membacanya, himpunan A ini adalah demikian. Himpunan A adalah X, di mana X itu di antara negatif 3 dan 3. X termasuk bilangan bulat. Nah, jika ada soal seperti ini, yang kita lihat adalah ini. Ini adalah bilangan bulat, kemudian dilihat tandanya. Tandanya seperti ini. Karena ini tandanya nggak ada sama dengan di bawahnya, berarti nanti negatif 3 dan 3 itu nggak masuk ke dalam anggotanya. Kita cari yang nggak ada negatif 3 dan 3. Nah, yang ini, yang B. Jadi bilangan bulat antara negatif 3 dan 3 itu adalah dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Yang B. Nah, yang nomor 4 ini beda tanda, kita akan belajar tanda baru ya di sini. Nah, ada sama dengan di bawahnya. Sedangkan yang ini tidak ada. Dan ini adalah bilangan genap. Jadi, bilangan genap yang lebih dari sama dengan 12 dan kurang dari 22. 12-nya masuk ya di sini. Berarti kita bisa nulis 12-nya masuk, kemudian bilangan genap 14, 16, 18, kemudian 20. Nah, 22 nggak masuk karena di sini nggak ada tanda sama dengan di bawah ini. Hanya 12 yang masuk, berarti option apa? 12, 14, 16 A ya. Lanjut nomor 5. Nah, di sini dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, nomor 5 dalam bentuk kata-kata. Ada ayam, bebek, angsa. Nah, itu hewan apa? Hewan melata? Bukan. Hewan berkaki 4? Juga bukan. Unggas. Nah, di sini ayam termasuk hewan unggas, bebek juga, dan angsa juga hewan unggas. Berarti yang C. Nomor 6.
Ini kita akan menyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini jelas bilangan apa? Ganjil. Kemudian kita lihat ada batasannya, hanya ada angka ganjil 1 sampai 9. Nah, ini kita nulisnya gimana? Apakah yang A, B, C, atau D? Kalau yang D ini jelas salah, karena tidak ada batasannya, cuma bilangan ganjil, padahal bilangan ganjil itu sangat banyak. Ini padahal cuma 1 sampai 9. Yang A, bilangan ganjil kurang dari 10, benar enggak? Benar ya, kurang dari 10 ya. Nah, yang A. Kenapa yang B salah? Bilangan ganjil kurang dari 9. Kalau kurang dari 9 itu kan nulisnya seperti ini. Kurang dari 9. Nah, kalau bentuk seperti ini, 9-nya itu nggak masuk. Jadi, kalau yang D ini, kalau dituliskan itu cuma ada, kalau yang B, itu bilangan ganjil kurang dari 9 itu hanya 1, 3, 5, dan 7. 9-nya nggak masuk. Padahal di soal 9-nya masuk. Berarti jawabannya yang A. Sedangkan yang nomor 7, kita bentuk ke dalam notasi pembentuk himpunan. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini bilangan ganjil atau prima? Jelas prima karena ada 2-nya. 2 kan bukan ganjil. Berarti antara A dan B. Nah, yang benar yang mana? Kita lihat tandanya. Nah, ini ada angka 2 dan 13. Ini juga 2 dan 13. 2 dan 13 masuk. Berarti tandanya yang ini. Nah, masuk. Dimasukkan. Angkanya masuk ke dalam anggotanya kalau ada sama dengan di bawahnya. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti 13 bukan anggotanya. Nomor 8. Sama. Ini bilangan genap. Kita lihat tandanya, 6 dan 10 masuk. Oh, tapi nggak ada di sini. Adanya yang A sama B. Nah, kalau ini berarti 10-nya nggak masuk, padahal di sini masuk. Berarti ini salah. Seharusnya masuk. Yang B, benar nggak yang B? Yang kurang dari 11. 10 kurang dari 11? Benar. 8, 6 juga kurang dari 11. 6-nya juga masuk. Berarti yang B. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada simbol baru. Kita cari pernyataan yang salah ya. Cara membacanya, yang A itu adalah macan, bukan anggota B. Sedangkan yang option B, kambing, anggota B. Yang C, sapi, anggota B. Yang D, kerbau, bukan anggota B. Kita cari pernyataan yang salah. Kita cari satu-satu. Yang A, ini loh, dilihat simbolnya. Kalau ada coret, berarti ini bukan anggota. Tetapi kalau nggak ada coret, berarti itu tandanya itu anggota dibacanya. Ya, kita cari yang A dulu. Macan bukan anggota B. Benar nggak pernyataan ini? Macan bukan hewan pemakan tumbuhan. Benar ya? Macan itu bukan hewan pemakan tumbuhan. Yang B, kambing anggota B, berarti kambing pemakan tumbuhan, juga benar. Sapi anggota B, berarti sapi pemakan tumbuhan, benar. Sedangkan yang D, kerbau bukan anggota B. Nah, kerbau bukan pemakan tumbuhan, padahal kerbau pemakan tumbuhan. Nah, ini yang salah pernyataannya. Seharusnya kerbau itu juga anggota B, berarti ini pernyataan yang salah. Nomor 10, soal yang sama, kita cari pernyataan yang salah. Nomor 5, yang option A maksudnya, itu kan 5 bukan anggota P. Membacanya seperti itu. Yang B, membacanya 5 anggota P. Yang 10, yang C maksudnya 17 anggota P. Sedangkan yang D, 6 bukan anggota P. Kemudian kita cari satu-satu. Nih, di sini ada bilangan prima yang
lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 17. Kita cek tandanya, berarti 5 masuk nggak? 5 nggak masuk, sedangkan 17 masuk ke dalam anggotanya. Kita cari anggotanya dulu, berarti 5 nggak masuk, berarti langsung lompat bilangan prima setelah 5, 7. Kemudian 11, 13, dan 17-nya juga masuk. Berarti anggotanya ini ada 7, 11, 13, dan 17. Kemudian kita cek yang option A, 5 bukan anggota P. Gimana 5 bukan anggota P? 5 bukan anggota P. Benar? Benar ya, nggak ada, karena di sini nggak ada, berarti benar 5 bukan anggota P. Kemudian yang B, 5 anggota P. Mana 5-nya nggak ada di sini, berarti ini pernyataan salah. 5 anggota P, padahal di sini nggak ada 5, berarti ini pernyataan yang salah. Cek, coba yang C, 17 anggota P, benar 17 anggota P. 6 bukan anggota P, benar, di sini nggak ada 6. Berarti yang salah, pernyataan yang salah adalah yang B. 10 soal kita telah membahasnya, kemudian nanti ada video-video berikutnya untuk membahas materi-materi himpunan selanjutnya. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar.